Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Selalu ada sukacita, amin. Berkat-berkat Tuhan yang setiap hari, setiap kasih-Nya yang selalu baru setiap hari kita rasakan. Dan saat ini, pagi yang cerah ini, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah kita yang sangat-sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, kita berdiri. Siapa takala kita, Dia Raja di atas segala raja. Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu pagi hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami selalu merasakan kasih setiamu yang selalu baru ya Tuhan. Dalam keluarga kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan pagi hari ini. Sebelum ibadah kami dimulai Tuhan, kami mau mengangkat hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, dengan lembut kita sembah Dia. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan sudah menyambut kita sebelum kita datang. Dia sudah menyambut rindu bertemu dengan anak-anaknya pagi hari ini. Engkau Raja kami ya Tuhan. Kami Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Kami Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Ditinggikan,
hadir di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya. Yang lemah dikuatkan. Syalalala. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Engkau melawat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami terus bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan puji-pujian kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Yang siap memujikan sama-sama katakan amin. Sekali lagi bersemuanya bagi Tuhan. Dia Raja kita, amin. Ya, kita pujikan. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Saudaraku, kita percaya bahwa
Allah kita Allah yang besar, yang selalu ada di tengah-tengah setiap keluarga kita. Kita selalu mengandalkan Dia. Dia Allah yang besar, kita jangan khawatir, kita mempunyai Allah yang besar, amin. Engkau Allah yang besar Tuhan. Di tengah kita besar, besar. Dia senangkan, dia girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Kuasa-Mu dahsyat ya Tuhan. Besar, besar. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan, yang girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Tuhan, ini kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang besar. di tengah kita. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau lebih besar dari segala masalah kami. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami ya Tuhan. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Engkau Allah kami yang besar. Kuasa-Mu sungguh sangat besar ya Tuhan. Engkau lebih besar dari segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Engkau lebih besar dari masalah kami ya Tuhan. Besar. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sungguh besar kuasa Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan, dan sungguh besar Tuhan kita. Amin. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, setelah ibadah umum pagi ini, nanti ada sakramen baptisan air, ya. Ada beberapa penerima baptisan air. Saya sebutkan satu-satu. Nanti yang saya sebutkan bisa bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Sehingga jemaat juga mengerti, oh ini saudara seiman kita. Ya. Yang pertama, Deborah Baby Heryati. Yang kedua, Gabriela Rema Putri Paulina. Ya, di belakang Bapak Ibu ya. Ketiga, ini cukup panjang namanya.
Abigail Angela and Krista Cahyono. Oh, belum hadir. Di bawah. Yang keempat, William Anderson Hananta. Kelima, Otniel Victor Sugiartoyu di belakang. Yang keenam, Benedict Chris Noel Widya Wardana. Yang ketujuh, Mikael Satria Putra Paulina. Banyak tepuk tangan, sehat ini Bapak Ibu. Yang kedelapan, Lionel Joshua Mardianto. Dan yang kesembilan, Marvel Jeremia Saputro. Wah, tepuk tangan enggak apa-apa. Ya mungkin belum hadir ya. Jadi nanti setelah ibadah umum pagi ini, mereka akan bersama-sama dibaptis air dan kita dukung di dalam doa sehingga perjalanan iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Pengumuman yang kedua, berikut ini adalah anggaran dana ibadah Natal 2022 dan ibadah Tahun Baru 2023. Total anggaran adalah 37 juta, Bapak Ibu ya. Kita terus dukung di dalam doa dan dana. Bisa next. Pemasukan dana sampai dengan 12 November 2022, ibadah Natal 2022 dan ibadah Tahun Baru 2023, yaitu sejumlah totalnya ada di slide berikutnya, sekitar Rp18.930.000. Dan dana yang masih dibutuhkan adalah Rp18.070.000. Jadi baru setengah jalan, kita terus dukung supaya ketika nanti ibadah semua sudah tercukupi dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Next, dan pemasukan dana renovasi dan pembelian tanah sejumlah totalnya adalah Rp550.000. Kita juga dukung untuk pelayanan dari Yayasan Elim karena di dalamnya banyak anak-anak dan termasuk salah satu visi untuk menjangkau banyak jiwa. Saya termasuk guru yang mengajar di sana dan ketemu dengan anak-anak untuk mendidik mereka, bukan hanya ketemu seminggu sekali tapi ketemu setiap hari. Jadi bisa ngajari mereka, belajar banyak hal untuk mereka. Dan pengumuman terakhir saya tambahkan, mari kita hadir dan bergabung bersatu hati di dalam doa sekota yang diadakan hari Senin 21 November, jadi Senin depannya lagi ya, 2022 di tempat ini, doa sekota hari Senin 21 November yang akan dilayani oleh pendeta muda Denny Rahadi dari GSJP Bukit Sion Kudus ya, beserta dengan tim pujian penyembahannya. Jadi kita bisa bersama-sama berdoa untuk kota kita tercinta supaya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kota kita dan orang-orang di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita sekali lagi sambut dengan satu pujian. Saya undang Bapak Ibu untuk sekali lagi berdiri. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Yes Tuhan, dengan segenap hati kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati ku menyembah-Mu.
meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Dengan segenap hati ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud mengagumi. Walau malam menepi, tak akan ku sendiri. Kasih yang menerangi, Kau setia menanti. Haleluya, haleluya, Kau Allahku. Haleluya, 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 Kau Allahku. Ini kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya, haleluya, Kau Allahku. Haleluya, Kau Allahku. Haleluya, haleluya, Kau Allahku. Mengosongkan diri bagi Roh Kudus. Mengosongkan diri bagi Roh Kudus. Roh Kudus beracara, nyatakan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. 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 Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita, ada di tengah-tengah kita. Ia hadir di atas pujian umatnya. Haleluya, haleluya, Kau Allah. Sekali lagi. Haleluya, beri tepuk tangan dan kita menyembah Tuhan. Terus kita beri tepuk tangan,
Dia hadir di atas pujian penyembahan kita. Gerejanya terus kita tepuk tangan. Sembah Tuhan. Ya Rama Chandara Papa Takarala Yasan. Ya Rama Mata Karala. Ya Rama Rapa 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 Syakarala Papa Takarala Papa. Apapun keadaan kami tetap berkata glory, haleluya. Bagi Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mematahkan semua penuduh pendakwa yang siang malam mencoba melemahkan kami. Justru dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya Rama Syarala Takarala, mari jemaat kita sembah Tuhan. Persiapkan hati kita untuk firman yang akan disampaikan. Ya Rama Syarala Mama Takarala Bapalah, ampuni kuduskan kami dari polusi-polusi rohani, dari polusi media sosial. Kalama Syakara Parab, dari hal-hal yang berbau cabul, unclean spirit, tahirkan atas kami semuanya. Apa yang begitu merintangi kami datang kepadamu. Beban berat, beban dosa kami tanggalkan. Letih lesu beban berat kami bawa kepadamu Yesus. Saat kami menyembahmu, Kau beri kami kelegaan. Semua kami boleh Kau benarkan, mendapatkan pembenaran daripadamu. Termasuk hamba-Mu ini Kau layakkan untuk melayani firman-Mu. Ya Rama Syarama Matakaralaya Sandarala. Ya Rama Matakaralaya Sandarala. Semua satu persatu secara korporat Kau jamah Allahku. Enggak ada yang Kau tinggalkan. Semua tidak datang dengan percuma. Semua Kau penuhkan dengan keilahian-Mu. Ya Rama, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu Kau beri jalan keluar. Ya Tuhan, yang pemikirannya tidak bisa dibuka, Roh Kudus buka semuanya, sehingga kami semakin memahami selera-selera-Mu Tuhan. Ya Rama Mata Karalaya Sadaralaya Ya Rama Mata Karala Papata. Ya Rama Mata Kayaralaya Siralaya Ralaya Ralaya. Kuduskan kami, layakkan kami selalu menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Siralaya Sadaralaya Ya Ralala. Ya Rama Mata Kaya sudah. God, buatlah manusia roh kami perkasa, roh excellent, roh yang baik, hati yang gemur. Ya Rama, jiwa yang segar, jiwa yang kokoh. Ya Rama, tubuh yang sehat walafiat. Ya Rama Mata Karalaya Sadarala. Karuniakan kepada kami pendengaran yang baik, hati yang baik, tanah hati yang terbaik. Ya Rama Rapa, supaya benih-benih firman-Mu bisa ditaburkan di tanah hati kami yang baik. Ya Rama Mata Karalaya Sadaralaya. Mari kita menghadap Tuhan dengan penuh keberanian, menghadap tahta kasih karunia-Nya. Ya Rama Mata Karalaya Ya Rama Mata Karala. Ya Rama Mata Kaya Sadarala. Ya Rama Tikorala Bupata Kaya Ralaya Memori pikiran imajinasi kami dikuduskan dalam nama Yesus. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu Tuhan. Ya Rama Mata ini pula kami bisa mencurahkan isi hati kami sepuas-puasnya.
saat senang, saat susah, saat lemah, saat kuat. Di rumah Tuhan ini Bapa, yang berabad-abad sudah ditetapkan tempat kehadiran-Mu. Kau berpijak di tanah hati kami yang baik. Tuhan, terima kasih. Ampuni pribadi kami, keluarga lepas keluarga. Dalam kami menjadi kesaksian bagi orang lain, masih didapati Tuhan cacat kerut, belum sempurna seperti yang Kau rindukan. Tuhan, mari urapi kami semuanya. Kami sediakan hati kami, sekali lagi sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu, hamba-Mu yang seharusnya tidak layak melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu dan firman-Mu. Bapa, inilah yang kami butuhkan pada hari ini. Dengan ikhlas, dengan lapar dan haus, dengan penuh kegembiraan, kami menyambut firman-Mu. Roh Kudus mengurapi, menyatukan kami. Tempat ini juga kompleks Elim, termasuk Jalan Pemuda 60. Kuduskan semua dalam nama Yesus. Apa yang di rumah yang kami tinggal, diserahkan kepadamu. Beri kekuatan kami untuk tidak ngantuk Tuhan, saat ibadah ini, saat pemberitaan maupun sampai selesai. Dalam nama Yesus, para malaikat dari tempat yang maha tinggi, Mikael dan teman-temannya menjaga kami. Dan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk rekan-rekan pelayan panggung. Ada seorang ibu yang dia bernaung di sebuah gereja yang cukup besar ya, jemaatnya puluhan ribu. Pada waktu itu, pada malam itu dia bersaksi, tahu-tahu dia mengalami iman yang menurun, iman yang drop. Lalu dia menceritakan apa alasannya kok imannya menjadi drop, imannya menjadi menurun, diliputi rasa ketakutan. Alasannya adalah dia itu selalu mengikuti berita-berita di televisi, di media sosial. Diikuti terus. Sehingga meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan banyak waktunya itu di situ. Sehingga apalagi dikatakan tahun 2023 gelap. Satu-satunya yang berani ngomong tahun 2023 luar biasa diberkati kok. Saya lihat seorang hamba Tuhan, Ibu Debbie Basir itu yang saya katakan dia berani mengatakan seperti itu. Semua mengatakan gelap, goncang dan lain sebagainya lah. Ibu yang 50 tahun ini tadi itu, aduh tobat aku ndeloki kabeh kok malah. Ya bahasanya seperti ini karena dia memang orang daerah Jogja ya. Aku kok malah mudun ngene imanku ya, rugi aku ndeloki katanya, ya. Itu semua adalah pekerjaan iblis. Atau tipu daya iblis yang nunggangi berita-berita yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, pilihan kita yang mana? Ya. Beberapa minggu yang lalu hambanya Asena di sini menyampaikan, katakan, ucapkan tentang kebenaran, bukan kenyataan. Saya masih ingat itu satu kalimat itu bagi saya sudah segala-galanya. Nah ini tadi ya kenyataan terus didengar, ya sudah. Ada kabar juga mau ada perang dan lain sebagainya. Ya memang firman Tuhan harus digenapi. Ada sebuah mahkota atau ada beberapa mahkota yang di kekekalan nanti, di tempatnya Tuhan Yesus ada sebagai Raja di Raja, Tuhan di atas segala Tuhan di surga nanti, disediakan beberapa mahkota bagi orang-orang yang telah percaya kepada Dia, termasuk 9 jiwa yang akan masuk dalam sakramen baptisan air. Kalau saya rangkum di sini, saya sebut sebagai mahkota kehidupan. Kita harus mendapatkan semuanya. Mengapa tadi ada sebuah cerita seorang ibu hanya karena memperhatikan situasi saja terus dia lemah? Barangkali kita senang seperti itu, memperhatikan begitu. Makanya salah satu kebenaran berkata
hati-hatilah ya, hati-hatilah dalam kita ini mendengar. Jangan terbawa oleh arus. Efesus 6 ayat 10 sampai 12 berkata, akhirnya itu ya kalau sekarang ya sekarang ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu tadi namanya tipu muslihat iblis. Ya jangan mau, kalau bahasa orang Klaten itu jangan mau digatai. Kalau Surabaya aja gelem, Surabaya malah aja gelem dibujuk. Kalau Jepara aja gelem dihapusi. Tipu daya iblis. Iblisnya sudah dihancurkan, dilucuti. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah ditelanjangi, dibuat tontonan. Kelihatannya Tuhan Yesus yang ditelanjangi, dibuat tontonan. Sebetulnya iblislah yang ditelanjangi. Yang sekarang ada adalah tipu muslihatnya. Waspadalah, waspadalah. Dia ribuan tahun dia berpengalaman. Dia bekerja lewat tipu muslihatnya. Karena perjuangan kita Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bukanlah melawan darah dan daging. Artinya sesama kita ini bukan lawan kita. Sampai kapanpun. Ya, sesama kita atau anggota keluarga di rumah kita, tidak ada satupun yang menjadi musuh kita. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, strukturnya ya susunannya, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya tambahkan tipu muslihatnya tadi lewat 1 Yohanes pasal 2, yaitu bicara mengenai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jigalan-jigalannya setiap hari seperti itu. Maka tadi nasihat firman Tuhan supaya kita kuat di dalam kuat kuasanya, dalam kuasa kebangkitannya, memakai seluruh perlengkapan senjata ilahi. Salah satunya adalah perisai iman atau ikat pinggang kebenaran, melekat selalu dengan firman Tuhan. Kekuatan kita Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lain kecuali semakin membangun keintiman kita dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Datang kepada sumbernya. Yohanes 15 sudah cukup jelas. Kita ini ranting-ranting yang harus menjadi satu dengan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Tidak akan kita bisa melewati tahun ini maupun tahun 2023 dan seterusnya dengan berita-berita yang menakutkan. Ya, sementara di seberang sana kehidupan yang sebenarnya. Apakah kehidupan yang sebenarnya? Itu jelas disebutkan di dalam Yohanes 14. Ya, aku menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan di sana kepada orang percaya disediakan yang namanya mahkota kehidupan. Itu baru pembukaan ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa menerima mahkota kehidupan. Di tengah-tengah kita sibuk, di tengah-tengah kita beraktivitas, kita ada sebuah harapan yang besar, ada sebuah mahkota atau mahkota-mahkota yang dijanjikan. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu mari kita mengasihi Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua tentang mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, maksudnya sudah menang, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pencobaan adalah ujian untuk menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan itu. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang berdoa ya semakin
tajam doa-doanya. Menyembah Tuhan begitu. Membaca firman Tuhan, masuk kepada level menggali firman Tuhan. Kalau bahasa kerennya itu eksegesis, lebih menggali lagi, lebih menggali lagi. Uniknya firman Tuhan itu setiap pribadi dengan ayat yang sama, kalau menggali pesannya beda-beda. Itu luar biasa. Ya, selalu memuliakan kekasih kita, junjungan kita, juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kita punya cara lah, sudah banyak diterangkan di mimbar, di komisi-komisi, atau kita melihat lewat media bagaimana kita ini mengasihi Tuhan pada hari-hari ini. Lalu selanjutnya bagaimana wujud mengasihi Tuhan harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Di dalam tubuh saya, tubuh kita. Dia akan bersuara, akan menuntun. Misalnya bangun, misalnya jam 4 pagi, bangun anakku. Ya begitu sudah, bangun saja. Dan ini juga variatif, akan bervariasi bicaranya. Masing-masing kita akan punya pengalaman pribadi dengan dia. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Harus tahan dalam ujian dan pencobaan yang kita hadapi. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, ini luar biasa. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu firman yang disampaikan Pak Gembala kan tentang penderitaan, tentang kesengsaraan. Yang sebelum yang minggu kemarin kan tentang kesetiaan dan tentang ketaatan. Di sini suruh bermegah, tetap bangga, tetap memuji-muji Tuhan, tetap bersyukur dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, terus kita maju terus iman kita. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mempertahankan kasih kita kepada Yesus. Mengasihi Tuhan lebih mendalam lagi. Semakin bergairah dalam mengasihi Dia. Kalau Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, lalu berapa besar kasih kita kepada Tuhan. Paulus itu luar biasa tadi mengatakan, aku bermegah dalam kesengsaraanku. Penderitaan apakah yang sedang kita hadapi? Bermegah dalam hal yang sederhana kita bisa bersyukur oleh proses yang sedang kita hadapi. Cara yang kedua adalah setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nanti yang baptis akan menerima paket bentuknya Alkitab. Ya, Alkitab itu harganya 100.000 ke atas. Jangan nanti langsung dimasukkan di almari. Ya, ini sebetulnya ya bisa disebut dilema ya. Tetapi ya memang ini paketnya dari gereja dari dulu begitu. Sudah ada HP maksud saya. Biasanya berat untuk membuka yang bentuknya buku itu. Tapi diberikan itu menjadi sebuah harapan dari Tuhan lewat gerejanya, dalam hal ini dalam penggembalaan Bapak Roni. Itu ayat itu selalu ada, nanti dibuka itu apanya, Alkitab itu di atas di ayat ya halaman pertama itu ada kalimat ini. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi jangan mengatakan seperti beberapa tahun yang lalu, ini kenyataan loh terjadi di Elim. Jemaat yang dari luar kota itu ikut katekisasi, lalu baptis. Orang tua ini, saya pernah cerita saking polosnya dia mendapatkan
paket itu. Isinya kan Alkitab dan apa yang satu? Tanda baptisan. Orang kampung, orang desa ini. Dengan polosnya, dia itu angger tanggone didatangi setiap tetangga, didatangi dia membawa surat baptisan itu. Ngomong gimana? Oh, puji Tuhan, alhamdulillah puji Tuhan. Aku wis untuk layang, untuk tiket lebu swarga katanya. Waduh. Wah ngomong kepada si kilo, aku ini nanggone kudus untuk tiket lebu swarga. Saya berharap yang 9 jangan begitu ya. Bukan. Bahkan sebetulnya baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau di sini sampai akhir. Ada yang berkata begini, Mbul, nek baptisan kue percobaannya lebih berat. Apanya? Kita boleh mendengar perkataan yang latah seperti itu. Tetapi firman akan berkata, pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi apa? Kekuatan manusia, kekuatanku. Sebab dia itu setia. Setianya apa? Tidak membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Bahkan dia itu akan memberi jalan keluar sehingga kita itu cakep menanggungnya. Lah Bapak ini lalu kita dipanggil sama almarhum Ibu Lukas. Lho kok ngono Pak? Lah kowe diajar Pak Dono apa? Kok iso kowe iso nggawa iki mbok dom-dom bukan kok dom-dom apa mbok critake karo lingkunganmu keliru. Ya di lantai 3 waktu itu belum jadi seperti ini. Oh tentu Bu. Ya, jadi pemahaman yang ya seperti yang di seberang sana. Ya, jadi setia sampai mati. Apa yang saya tulis di sini dikatakan, jangan takut dengan penderitaan yang kita hadapi. Iblis tidak suka kalau kita semakin mengasihi Yesus. Jadi yang dibaptis ini pun iblis itu tidak suka, wah aku kehilangan wong songo. Maka sebetulnya begitu kita dari awal menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, itu sebetulnya kita sudah perang dengan iblis. Dan dia itu pengalamannya tadi dengan tipu muslihatnya, apalagi kok anak-anak muda. Ya. Tetapi Paulus ngomong kepada Timotius yang muda, jangan kamu direndahkan karena kamu masih muda. Mazmur 119 juga berkata, dengan apakah seorang muda itu mempertahankan kelakuannya bersih? Ya dengan paket yang sudah diberikan, yang akan diberikan nanti, yaitu firman Tuhan. Ya jadi iblis di sini sangat pengalaman. Jadi pagi ini firman Tuhan spesial memang untuk yang 9 orang, tapi secara umum, pertama untuk saya karena firman itu lebih tajam daripada pedang bermata 2. Ya. Iblis tidak suka kalau kita semakin mengasihi Yesus. Kita harus setia sampai mati. Paulus adalah contoh yang setia sampai mati dalam mengasihi Tuhan. Ya, Yesus sendiri mengatakan, perhatikan ini luar biasa, bagi yang mengikut dia tentu kita harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti dia. Artinya masing-masing kita ini punya salib yang harus kita pikul, jangan diberikan kepada orang lain. Sekarang yang ketiga, saya sudah ngomong kepada peserta baptisan, yaitu ketika katekisasi. Yang ketiga yaitu mengambil bagian dalam pelayanan. Ya memang resiko ya dalam kebersamaan itu pasti ada penggenapan firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Akan sering ada benturan. Sebetulnya kalau kita kerinduannya sama, motifnya sama, tahu artinya kebersamaan, ya itu sangat indah sekali, kan semakin mulia dalam kebersamaan. Ya, mengambil bagian dalam pelayanan supaya kita mendapatkan mahkota. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ya, wis aku sibuk, aku setengah tahun pisannya pelayanannya. Jangan, di situ talenta, potensi, karunia, semua yang diberikan Tuhan itu bisa dikembangkan. Ya, kalau di sekolahan
SD, SMP biasanya SMP, SMA kan ada istilah kowe kudu aktif nang ngene OSIS, belajar berorganisasi. Nanti di situ kamu bisa latihan ngomong. Kalau kita ya tadi ini ladang pelayanan di komisi-komisi. Mulai setiap dari pekerjaan yang paling sederhana, usher. Paulus berkata, tiap-tiap orang harus turut dalam pertandingan melawan musuh atau daging. Termasuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan atau pelayanan. Saya katakan betapa luasnya, ladang pelayanan. Paulus ngomong kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir. Jadi pelayanan kita ini harus semakin serius pada hari-hari ini. Walaupun itu sekolah minggu. Dulu waktu saya ikut ngajar sekolah minggu, ya di lantai 2 belum ada lantai 3 waktu itu. Ada anak sekolah minggu itu kalau diajar tuh melompat meja, lusuk di kolong. Ya, saya tidak tahu kalau akhirnya jadi sebuah gereja ya di daerah di luar kota, di daerah timur di Juwana. Waktu itu kan ya baru awal-awal saya mengalami kasih mula-mula dibawa Tuhan pelayanan, penginjilan di sekitar Muria. Ya, pagi siang saya bekerja, lalu malam minggu saya ada di Juwana, tidurnya saya di Pakis. Di sana itu ada beberapa anak desa ini jiwa-jiwa baru di sebuah tempat slab. Slab tahu ya, slab itu kan tempat penggilingan padi. Nah itu sudah lama tidak dipakai. Nah itu miliknya keluarga Kristen, boleh dipakai untuk mengajar sekolah minggu. Saya belum menikah waktu itu dengan itu, yang pakai baju coklat itu. Ya, lihat sebentar ya, itu loh. Udah, no, ya. Waktu itu saya mengajar sekolah minggu kira-kira anak 6. Mengajar sekolah minggu dengan senang hati. Nah, pas waktu itu tanggal 17 Agustus. Ya, no, sedang asik-asiknya mengajar dengan semangat. Waktu itu kan saya naik trail, ya no? Makanya sekarang kalau ada jemaat naik trail, aku tahu naik trail. Ya? Pak Roli Hananta, aku pernah naik trail loh Pak. Oh, ya. Nah, sekarang di tengah-tengah mengajar itu tadi wong di desa ya, suara barongan itu, deng dung gitu. Sebenarnya saya mengajar loh, wah anak-anak sudah gelisah ini, sore hari saya masih ingat. Mereka gelisah, akhirnya semua meninggalkan tempat. Saya itu nangis, ya ampun, aku kok Kudus Juwana itu berapa? Ya, tapi memang indahnya penghiburannya itu kalau saya mampir ke satu keluarga itu pulang itu disangoni lepet jagung lah. Itu penghiburannya. Tapi hari itu saya tuh bahasa Jermannya tuh tenger-tenger. Tuhan kok kayak gini ya, pelayanan hilang, 6 anak itu hilang, tidak ada suaranya. Suara yang deng-dung itu semakin keras. Sorenya semakin keras. Saya sudah putus asa sebetulnya. Ya, tapi kalau saya ingat sekarang kok ono ya perjalanan seperti itu. Setelah bunyi dong-deng tadi hilang, apa yang terjadi? Oh, hiruk pikuk anak-anak kecil datang ke tempat slab lagi. Bukan hanya 60-an yang datang. Itu seperti disiram saya. Ya tahu minggu sore kan itu kan Sabtu ya, minggu sore saya ke sana lagi dari Pakis, karena tidurnya di salah satu teman hamba Tuhan. Itu malam lah sekitar jam 7 karena acaranya sekitar 7:30. Saya lihat anak-anak itu sudah ngumpul di tepi sungai, tapi sungainya sudah tidak ada airnya. Nunggu saya. Waktu mendengar suara trail itu bunyi jalan di situ, wah mereka berkata, Om Dono, haleluya, haleluya. Lagi saya seperti disirami oleh air ya, yang begitu luar biasa. Waduh, dan saya sekarang tahu bahwa akhirnya di situ ada satu tempat gereja yang kecil ya di daerah Bakaran. Sebuah pengalaman yang indah. Ya, disitulah saya sendiri ya tidak tahu kok dibawa Tuhan mendapatkan kehormatan seperti itu. Ternyata hari-hari ini kalau diingatkan itu, ini saya tidak ngira loh, persiapan saya semalam, saya tidak ada maksud menyaksikan ini. Tapi ini indahnya di dalam pelayanan. Yang ketiga, yang keempat,
menguasai diri dalam segala hal. Galatia 5, 22, 23. Oh sudah hafal Pak Dono. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang buah roh adalah bicara mengenai karakteristik Kristus. Ada 9 buah roh. Dari kasih terus sampai akhirnya penguasaan diri. Tadi disebutkan, hendaklah engkau menguasai diri di dalam segala hal di atas tadi. Ya, penguasaan diri ditaruh yang paling belakang. Supaya yang kasih dan seterusnya itu melengkapi, supaya kita bisa melakukan, mampu untuk melakukan yang 9. Saya, ya, cukup lama pelayanan, sering jatuh bangun dalam hal menguasai diri, mengendalikan diri. Kadang-kadang memberitahu istri, negur istri itu kadang-kadang mulut ini tidak selesai-selesai. Suami, ada yang komentar sama saya begini, biasa Pak nek wong lanang ngono. Tapi mungkin juga ada loh ibu-ibu begitu, kalau ya biasa yang ibu yang ngomong banyak, suaminya itu cuman ya gitu ada loh. Ya, banyak saya kira ya. Tetapi kemarin waktu di belakang di kantor salah seorang teman kita bertanya, pripun to Pak Dono carane supaya ini mboten gampang emosi pripun. Saya ngomong, sesuk teko ya khotbah. Tadi beritahu Pak Dono, aku ora iso teko kebaktian. Guluku gatal watuk terus engko ganggu jemaat katanya. Waduh, ora iso menangi firman tentang sesuk rungokke Mas. Ya, kamu akan tahu aku juga sedang belajar. Ya. Ada lagi Petrus juga berkata begini, kuasailah dirimu, jadilah kamu tenang supaya kamu dapat apa? Dapat berdoa. Menguasai diri supaya bisa tenang baru bisa berdoa. Begitu emosi kita bergejolak, ya, tidak mungkin kita bisa berdoa. Makanya Daud itu berkata Amsal berkata saat ngalami seperti itu dikatakan ada satu resep yang sederhana, masuk kamar disuruh berbaring, suruh lihat langit. Langit-langit ini. Kok aneh ya? Wong ngamuk kok ini mendidih kok suruh berbaring lihat plafon ini ada apa? Itu maksudnya supaya surut. Kalau surut emosinya lalu baru bisa berpikir. Ya. Jadi pentingnya menguasai diri pada hari-hari ini. Saya katakan sejujur-jujurnya cerita itu Bu Novi, Pak Siaan yang setiap hari kumpul di kantor. Ya, bisa saja itu mungkin perkara yang kecil. Ya, karena tidak siap lalu bisa duer gitu. Bisa. Berikutnya yaitu merindukan kedatangannya. Kita istirahat sebentar, ya sebentar kita perhatikan sebuah video ya tentang suami istri hamba Tuhan. Kelihatannya lagu ini sudah diciptakan 10 tahun yang lalu. Di dalam pelayanannya dan saya melihat suami istri ini sangat berkobar-kobar dalam pelayanan. Ya, mereka suami istri yang suaranya bagus, pengarang lagu, nyanyiannya juga itu sangat indah. Dia merindukan di tengah-tengah pelayanannya, dia merindukan kedatangannya Tuhan. Yang kedua kali, yuk saya katanya kalau melayani firman itu menggeh-menggeh ini enggak toh? Ya saya tak istirahat sebentar juga. Mari Pak Didit. Lampunya, enggak usah dimatikan saja Pak Didit supaya bisa dilihat teksnya. Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu, sungguh betapa indahnya arti
Kita sambil mengeja tidak apa-apa, nyanyikan pujian ini. Pesan yang luar biasa. Sambil menantikan kita juga sambil lampu dihidupkan. 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, biarlah dalam hidup kita ada sukacita untuk menanti-nantikan kedatangannya. Ada gairah yang tak kunjung padam. Apalagi tanda-tanda akhir zaman seperti yang disampaikan Tuhan Yesus sudah banyak yang digenapi. Ya, apalagi termasuk kejahatan marak di mana-mana. Mari terus rindukan kedatangannya. Persiapkan diri untuk diangkat dengan keadaan sebagai mempelai yang tidak bercacat celah. Ya, lalu Tuhan akan berkata, sabaslah hai hambaku, mari masuk dalam kebahagiaan Tuanku. Itu tentang merindukan kedatangannya. Itu kekuatan orang percaya. Lah wis beritane apapun, biar 2023. Di tengah-tengah peristiwa itu kalau toh mungkin terjadi, aku punya harapan. Aku punya Tuhan Yesus yang kepadanya aku senantiasa mengasihi dan belajar mentaati, belajar setia, belajar sukacita saat-saat melayani. Ya, aku punya hak untuk diangkat bersama-sama. Itu kerinduan kita pada hari-hari ini. Yang keenam, melayani domba-domba. Lebih dipertegas lagi. 1 Petrus 5, 2, 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ini termasuk untuk ketua-ketua komisi, ya, kepala-kepala rumah tangga, seorang ibu yang sudah ditinggal, seorang istri sudah ditinggal oleh suaminya, dititipi Tuhan anak-anak, apalagi para pendeta. Dikatakan di sini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan,
tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Wah, luar biasa. Jadi upahnya pelayanan itu mahkota yang tidak dapat menjadi layu. Sesuai dengan panggilan masing-masing. Ya, jangan dipaksa. Ya, diterima dan dijalani dengan sukacita dan sukarela, tidak mikir untung rugi. Wah, aku 2 jam nang gereja iki entuk untung apa misalnya begitu. Aku kok pelayanan. Wah, dewasa muda mulainya kok 6:30 ya wis kesel kerja, entuk untung apa. Sing dibahas tentang pekerjaan misalnya. Aku wis bekerja, aku sudah sukses. Ya, jangan begitu. Hari-hari ini mari kita semakin mengasihi Tuhan, mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali, semakin tenggelam di dalam pelayanan. Ya. Wahyu 3 ayat 11, pegang apa yang ada padamu. Itu yang membuat kita bergairah ke depan. Yang paling akhir, yang ke-7, mari kita merasa puas diri, mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya ini urusan uang ini loh, saya tuh gumun kok kalimatnya kok nyinggung perjanjian lama. Kalimatnya kok, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau loh. Ini urusan uang loh ini. Karena tadi kan dikatakan jangan menjadi hamba uang. Aku tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Artinya banyak cara Tuhan itu juga akan menolong. Dalam hal itu Tuhan itu tidak akan meninggalkan. Ya, termasuk mungkin biaya untuk menyekolahkan atau menguliahkan anak-anak. Waduh, sudah terlanjur mengambil jalan ini, keputusan ini untuk anak kuliah di sana. Tapi aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Merasa puas dengan apa yang dimiliki. Tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Terutama yang tinggal di perumahan-perumahan. Kalau bahasanya angkatan yang senior-senior dulu, yang sudah berpulang itu berpada dengan apa yang ada. Mencukupkan diri. Kenyataannya kita dipelihara Tuhan toh Bapak Ibu. Amin. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mari Pak Gembala bisa diteruskan. Mari jemaat, saya jemput Anda untuk bangkit berdiri. Tuhan, Engkau telah menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada pribadi lepas pribadi yang sebentar menyerahkan dirinya, dibaptiskan, mati bersama-sama dengan kematian-Mu, dan bangkit bersama-sama dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa. Dan memberkati bagi pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan pada bulan November. Engkau tambah-tambahkan kasih cinta mereka satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan mereka disebut berbahagia. Dan kebahagiaan yang mereka terima adalah kebahagiaan yang tetap. Karena selalu tersedia anggur yang terbaik. Anggur yang termanis yang selalu setiap hari mereka boleh nikmati. Setiap hari ada pesta di mana mereka boleh bersyukur dan bersuka karena kebaikan kemurahan-Mu. Semakin hari cinta itu semakin lebih dan lebih lagi. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu, semua hanya oleh karena kasih setia-Mu yang Kau limpahkan.
biarlah Tuhan Yesus kami boleh melihat, mereka boleh mengalami hal-hal bahkan yang baru, yang lebih lagi mengikatkan kasih mereka satu sama yang lain lebih lagi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Itu boleh terjadi di tengah-tengah rumah tangga keluarga mereka. Mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi kesaksian di mana nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Benih kebenaran firman Tuhan yang hidup itu jatuh di tanah hati yang terbaik, jatuh di tanah hati yang paling subur. Biarlah Tuhan kami menghidupinya, kami mau meresponinya dengan sikap hati yang benar, kami mau merawatinya sehingga boleh terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat. Engkau memberkati hamba-Mu yang memberkati kami pada pagi hari ini. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau mengembalikan bahkan lebih berkali-kali lipat ganda. Nah, apa yang disampaikannya boleh memberkati kami. Apa yang disampaikannya boleh menegur kami. Dan apa yang disampaikannya kuasanya memulihkan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ketika kami berdoa, Engkau memberi, Engkau mengabulkannya, bahkan lebih daripada apa yang dapat kami minta dan dapat kami perkatakan. Setiap pekerjaan seturut dengan perkenanan-Mu, kami percaya Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Ketika kami keluar, ketika kami masuk melalui pintu yang adalah Engkau sendiri, kami akan menemukan padang rumput hijau yang mengenyangkan, dan kami akan mendapati air tenang yang menyegarkan. Roh kami sehat, jiwa kami sehat, tubuh jasmani kami sehat. Oleh karena bilur-bilur-Mu, seluruh aspek kehidupan kami yang sakit, Engkau telah sembuhkan dan kami telah menerimanya. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu, kami pulang di dalam sukacita dan kepenuhan yang daripada-Mu. Malaikat-Mu menatang mengiring perjalanan kembalinya kami pulang ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang diberkati bersama-sama kita berkata haleluya.